Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pada kelas 10 pengolahan. Ya, untuk video kali ini kita bahas lanjutan dari materi prakarya dan kewirausahaan. Jika sebelumnya saya sudah berikan pendahuluan tentang pengolahan makanan awetan itu sendiri. Sekarang, di video kali ini kita akan mempelajari yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi kita fokuskan ke bahan nabati dulu ya. Kita masuk ke materinya. Oke, kalau ngomongin perencanaan usaha dari pengolahan makanan awetan, utamanya dari bahan nabati, tentu kita harus berlatar belakang dari sumber daya alam negara kita, Indonesia, yang sangat beragam. Ya. Bangsa kita adalah salah satu bangsa yang menurut saya adalah punya potensi alam terbesar di dunia, yang sangat beragam. Nah, selain itu, teknologi pengolahan pangan kita pun juga dapat mendorong terciptanya berbagai produk makanan awetan. Jadi, agar tercipta, ya, tujuan akhirnya adalah nanti terciptanya stabilitas harga di saat panen raya. Jadi memang harus ada yang namanya pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri dan yang ditunjang dengan teknologi pengolahan pangan. Nah, selain untuk membantu stabilitas harga tadi, ini juga untuk menjaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah tidak ada yang sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai sudah dipanen banyak-banyak, tapi ternyata justru tidak bisa dimanfaatkan di pasar nasional, kan seperti itu. Nah, salah satu cara agar benda atau bahan makanan yang tadi sudah dihasilkan tidak terbuang sia-sia, ya kita olah lagi menjadi makanan awetan dari bahan nabati. Contohnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya, banyak ada misalnya tempe, tahu, yang bahkan dari awalnya makanan awetan justru akhirnya menjadi makanan pokok saking disukai oleh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang perencanaan lagi, tentu pada akhirnya kita harus mengenal lagi apa sih makanan awetan nabati. Nah, itu contoh di gambar sebelah kiri adalah gambar dari manisan ya. Manisan itu salah satu contoh dari makanan awetan nabati. Nah, secara definisi, apa sih makanan awetan nabati? Makanan awetan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati. Nah, sesuai namanya ya, nabati di sini artinya adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan atau tanaman yang sudah melalui proses pengolahan tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik. Jadi, kuncinya tadi ada dua. Ya, yang pertama dia harus nabati, karena namanya makanan awetan nabati. Lalu yang kedua, harus melalui proses pengolahan. Ya, nggak bisa langsung baru dipanen langsung dikonsumsi, tidak bisa, tapi harus ada yang namanya proses pengolahan. Lalu yang selanjutnya, bisa atau baik menggunakan pengawet. Nah, bedakan antara pengawet makanan dengan pengawet tekstil atau pengawet yang lain. Karena kalau pengawet makanan itu harus sesuai dengan kriteria BPOM. Apa itu BPOM? BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, sehingga punya umur simpan yang lebih panjang gitu kan. Sesuai namanya awetan, agar lebih awet. Jadi enggak 2-3 hari langsung layu atau tidak bisa dikonsumsi, tapi bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan agar tidak terbuang sia-sia, kan tujuan akhirnya kayak gitu ya. Nah, kita sudah kenal apa itu makanan awetan nabati. Pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa? Mengapa harus berwirausaha makanan awetan dari nabati? Yang pertama adalah produknya sangat bervariasi, banyak sekali ya, tergantung siapa yang kita sasar, target kita siapa, atau misalnya kita ingin menjual apa, itu sangat bervariasi. Lalu yang kedua, bahan bakunya mudah didapat. Kita tinggal di Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan mempunyai sumber daya alam yang kaya, sehingga bahan baku untuk wirausaha atau membuat makanan awetan nabati ini sangat mudah didapat.
Lalu yang ketiga, teknologi pengolahannya cukup sederhana dan dapat dipelajari. Untuk skala kecil, teknologi pengolahan dari makanan awetan nabati ini sangat sederhana. Ya. Dan itu bisa dipelajari, bahkan beberapa diantaranya ya cukup dengan googling internet atau belajar mandiri melalui YouTube seperti ini, itu juga bisa dipelajari. Lalu yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Nah, tadi teknologinya sederhana, tidak butuh teknologi seperti pabrik-pabrik yang besar gitu ya, tapi cukup sederhana dan dapat disesuaikan dengan dana yang kita punya atau modal yang kita punya. Lalu yang selanjutnya, kemasannya sangat beragam dan mudah didapat. Jadi harus kemasan yang mewah, walaupun mungkin dibilang apa, tapi kan saya pengen punya kemasan yang sangat bagus, cantik segala macam. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan seberapa bagus kemasannya, tapi adalah seberapa menarik. Nah, menarik, kata kuncinya menarik, bukan bagus, beda tuh ya. Dan terakhir, pasarnya sangat terbuka lebar karena setiap orang butuh makan, dan selama makanan kita digemari, peluang itu akan selalu ada. Nah, oke. Bagaimana kita membuat perencanaan kemudian dari usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati? Kalau ngomongin perencanaan, pasti kita akan membuat yang namanya proposal. Nah, ini contoh dari beberapa proposal yang dibuat ya oleh beberapa murid di SMA 37. Ya, ini misalnya proposal dari pembuatan sabun ukir kupu-kupu. Lalu yang kedua misalnya ini usaha kerajinan ukir sabun. Pak, tapi itu kan bukan pengolahan makanan awetan nabati. Iya, tapi pada intinya pada pelajaran prakarya kewirausahaan, kalau ngomongin perencanaan ya nantinya kan ngomongin proposal. Kalau udah ngomongin proposal ya nantinya ujung-ujungnya adalah kita harus mengenal strukturnya dari awal bab 1 sampai bab sekian. Ya. Nah, sekarang kita kenalan. Bagian-bagian dari proposal ada beberapa. Yang pertama, cover. Cover ya dibuatlah semenarik mungkin. Kenapa? Karena cover itu walaupun ada pepatah yang bilang don't judge a book by its cover, tapi tidak dipungkiri kita kalau dari covernya aja sudah tidak menarik, tentu nantinya tidak akan orang tertarik untuk membaca. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ringkasan proyek. Ringkasan kita ringkas dulu. Kita jabarkan secara singkat. Kita mau membuat proposal seperti apa. Ya. Yang ketiga, daftar isi. Ini sangat umum. Nah, yang pertama bab 1 adalah pendahuluan. Kita jelaskan pendahuluan dari proposal kita itu isinya apa aja. Yaitu nanti bisa mencakup latar belakang, kenapa kita membuat proposal ini, atau kenapa kita mengangkat usaha makanan tersebut. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, metode pelaksanaan. Nah, metodenya bagaimana? Apa saja yang kita lakukan? Lalu yang ketiga, atau bab 3 adalah target keluaran. Targetnya apa? Apakah kita ingin misalnya dalam 1 tahun mempunyai atau dapat memproduksi 1000 tempe per hari. Nah, kita kan nggak tahu ya, itu target kan, masing-masing orang berbeda. Ada keempat, rencana biaya. Nah, ini sudah harus direncanakan, sudah harus diketahui kita nanti maunya bagaimana, sehingga saat nanti kalian menjalankan usaha tersebut nggak asal jalan, tapi ada perencanaan dari sisi biaya juga, karena itu adalah salah satu unsur paling penting gitu ya. Dan yang terakhir adalah penutup, bisa kesimpulan, saran, dan segala macam. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika terdapat pertanyaan atau saran kritik, boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.